Ada 5 pemain asing Persib asal Brazil yang baru aja didatengin, yaitu Berguinho, William Barros, Julio Cesar, William Marcilio, dan Ramon Tanque. Nah, hal ini emang jadi salah satu strategi Boyan Hodak. Dengan adanya pemain Brazil di setiap lini, harapannya koneksi antar lini itu bisa jadi lebih baik. Jendela transfer Liga 1 dibuka. Ada yang masih nyantai, ada ayam kayak PSBS biak, tapi ada juga yang langsung tancap gas. Yang sekarang udah kelihatan geliat transfernya, salah satunya adalah Persib Bandung. Padahal sebelumnya mereka udah ngelepas sekitar 13 pemain, termasuk banyak pemain inti juga yang mereka lepas dengan alasan regenerasi, baik regenerasi usia maupun regenerasi taktik. Tapi walaupun kayak gitu, Persib nyatanya bisa mengimbangi pelepasan pemain ini dengan mengenalkan 11 pemain baru per video ini dirilis. Ngenalinya juga gak biasa, tapi pakai cara yang benar-benar unik, out of the box banget pokoknya. Nah, tapi kalian sadar gak sih kalau squad Persib sekarang, khususnya pemain asing ya, didominasi banget sama pemain dari Amerika Selatan, khususnya Brazil. Kita lihat datanya, dari 11 pemain yang udah mereka datengin, 8 diantaranya adalah pemain asing. Kemudian dari 8 pemain asing, 7 diantaranya berasal dari Amerika Selatan. Dan dari 7 pemain Amerika Selatan, 5 diantaranya berasal dari Brazil. Sampai-sampai ada yang bilang Persib rasa Brazil. Ada juga yang bilang Persib itu singkatan dari Persatuan Sepak Bola Indonesia Brazil. Haha, tapi apapun itu gak apa-apa. Karena Persib juga gak melanggar regulasi apapun. Mau mereka pakai semua kuota pemain asing dari Brazil kayak bahkan dari Zimbabwe sekalipun, itu gak masalah. Gak ada yang larang sama sekali. Nah, tapi dari sekian banyak negara, Persib udah nentuin pilihan buat pakai jasa banyak pemain asing dari negeri Samba atau Brazil. Dan karena hal ini kayaknya tepat banget nih buat di awal video ini kita pakai kata-kata andalan orang Bandung. Cuman kita ganti diksinya dikit. Dari kenapa Bandung jadi kenapa Brazil. Talenta sepak bola Brazil kayak gak habis-habis bang. Rata-rata mau sepak bola di belahan dunia manapun, hampir selalu ada orang Brazil. Mulai dari level liga yang paling rendah sampai yang paling tinggi sekalipun, Brazil tetap ada wakilnya. Kita mulai bahas dalam konteks yang luas dulu ya bang. Baru nantinya kita menyempit ke Indonesia dan juga ke Persib Bandung. Jadi siapa sih yang gak kenal dengan negara Brazil? Hampir banyak orang terutama fans sepak bola, kalau dengar nama Brazil ya otomatis inget juga sama sepak bola. Karena kita tahulah pemain-pemain bola hebat dari negeri Samba ini. Mulai dari Pelé, Ronaldinho, Neymar, sampai Anthony Santos. Dia juga hebat kan? Pokoknya nama-nama itu bikin nama Brazil jadi bagus banget di mata sepak bola dunia. Dan kalau kita bicara data, di turnamen yang sekarang lagi berlangsung aja, yaitu Piala Dunia Antar Klub 2025 di Amerika. Nah, Brazil jadi penyumbang pemain paling banyak di kompetisi itu dengan jumlah 142 pemain. Diikuti oleh Argentina 104 pemain dan Spanyol 54 pemain. Lihat, gapnya sama Argentina aja udah cukup jauh. Spanyol juga lebih jauh banget, apalagi sama negara-negara lain. Dan coba kita lihat dari data lain. Dari CIS Football Observatory pada tahun 2023, mereka bilang kalau Brazil jadi negara terbanyak yang ekspor pemain ke luar negeri, yaitu sekitar 1.289 pemain. Bahkan angka ini naik 5,6% dari tahun sebelumnya. Gila banget ya, banyak banget loh pemain Brazil yang abroad ke luar negeri. Dan banyaknya pemain Brazil yang abroad ini emang dipengaruhi banyak faktor bang. Mulai dari faktor budaya. Ini jadi faktor yang mendasar banget buat mereka sukses di dunia sepak bola. Jadi sejarahnya, sepak bola mulai masuk ke negara Brazil gara-gara diperkenalkan sama para imigran yang tinggal di sana. Mulai dari abad ke-19. Nah, sejak saat itu ternyata orang-orang Brazil welcome banget dengan olahraga tersebut. Mereka suka banget, sampai-sampai mereka kayak ngerasa ini tuh passion mereka. Alhasil, karena kesukaan mereka, olahraga ini berkembang banget sampai banyak orang yang tertarik buat ikutan juga main sepak bola. Dan orang-orang di sana tuh ya main bolanya nggak harus di lapangan. Sebenarnya sama kayak anak-anak di Indonesia. Tempat apapun, mau di lapangan rumput, tanah, di jalanan, di gang sempit, mereka jadiin itu sebagai venue buat mereka sekedar mainin hobi mereka. Nah, kegiatan-kegiatan sepak bola yang dilakuin secara terus-menerus dan tiap hari itu tentu bikin skill mereka secara gak langsung jadi makin bertambah. Dan karena banyak orang yang pinter main bola,
terus terbatasnya kuota pemain bola di negaranya, ya otomatis banyak juga pemain bola yang ngejar karir di luar negeri. Apalagi Brazil yang udah punya prestasi 5 kali juara dunia. Hal ini bikin klub luar Brazil, apalagi yang peringkat negaranya lebih rendah daripada Brazil, jadi ada kepercayaan atau trust, walaupun pemain itu udah nggak kepake atau nggak populer lagi di negara Brazil. Nah, selain faktor budaya, kalau kata Jackson F. Thiago, dia bilang bahwa orang Brazil itu gampang akrab sama orang dan lingkungan baru, mau di negara manapun, dengan suku manapun. Karena mereka udah terbiasa di negaranya sendiri, emang banyak suku dan budaya dari negara lain yang bercampur di sana. Hal ini yang bikin mereka tuh gampang buat adaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan, chemistry, sampai adaptasi cuaca sekalipun. Terus kaitannya kenapa bang klub-klub sepak bola di Indonesia banyak yang percaya sama pemain asing dari Brazil? Oke, kita mulai dari datanya dulu. Di Liga 1 musim 2024-2025 atau di Liga 1 musim kemarin, pemain asing asal Brazil ini jadi yang terbanyak dengan total 63 pemain. Musim sebelumnya ada 42 pemain, kemudian musim sebelumnya lagi ada 36 pemain. Artinya, selama 3 musim terakhir Liga 1, terbukti pemain Brazil selalu konsisten jadi pemain asing terbanyak. Dan faktor yang paling mendasar, simple, sesuai apa yang udah gua jelasin tadi. Kalau pemain Brazil punya skill yang mumpuni, gampang adaptasi, dan gampang bangun chemistry. Dan poin plusnya, gua kutip dari perkataan Stefano Cugura alias Teko. Dia bilang gini, jadi sebenarnya Brazil emang negara besar dengan banyak pemain bola. Banyak pemain bola bagus tapi mereka gak bisa bertahan lama, bahkan gak bisa masuk ke tim inti di klub Brazil. Makanya mereka milih buat berkarir di luar negara Brazil, salah satunya Indonesia. Karena suasana di Brazil mirip dengan Indonesia. Nah, suasana apa yang Teko maksud? Ada 2 bang. Yang pertama adalah iklim dan cuaca. Jadi Indonesia dan Brazil sama-sama punya iklim tropis karena emang sama-sama dilewati oleh garis khatulistiwa. Artinya secara iklim dan cuaca, yang mana hal itu jadi faktor penting buat pemain sepak bola, mereka udah gak ada masalah sama hal itu. Terus yang kedua, kultur sepak bola. Jadi 2 negara ini emang sama-sama punya supporter yang gila bola. Supporternya banyak dan keras. Dan mereka gak ada masalah sama hal ini karena mereka juga udah terbiasa dengan tekanan tinggi dan tuntutan para supporter. Selain faktor dasar kata Coach Teko tadi, ada juga faktor teknis yang punya pengaruh paling besar. Apa itu? Itu adalah kecocokan gaya bermain. Jadi Liga 1 emang dikenal dengan permainan tempo cepat, banyak lari, banyak duel fisik, dan ngandelin teknik individu. Banyak pemain asing dari Eropa, khususnya back, kaget dan kewalahan buat ngimbangin intensitas gaya bermain di sini. Karena pemain Eropa lebih banyak bermain efektif dengan otak, oper-oper bola, jarang lari, tapi pas sampai di sini mereka harus banyak lari. Itu yang banyak dikeluhin sama mereka. Dan pemain Brazil justru kebalikannya. Mereka cocok banget sama gaya bermain di sini. Mereka terkenal punya fisik yang kuat, skill individu ya nggak usah ditanya. Terus kreativitas dan kemampuan olah bolanya juga di atas rata-rata. Jadi justru ini malah jadi keunggulan buat mereka bisa main bagus di Liga 1. Terus kalau kita tadi udah mahamin gimana pemain Brazil di dunia, di Indonesia, sekarang kita lebih menyempit lagi, yaitu di Persib Bandung. Ada 5 pemain asing Persib asal Brazil yang baru aja didatengin, yaitu Berguinho, William Barros, Julio Cesar, William Marcilio, dan Ramon Tanque. Kalau kita lihat, pemain Brazil ini ternyata ngisi setiap lini di skuad Persib. Mulai dari lini belakang, ada Julio Cesar. Kemudian lini tengah ada Berguinho dan William Marcilio, serta lini depan ada William Barros dan Ramon Tanque. Nah, hal ini emang jadi salah satu strategi Boyan Hodak. Dengan adanya pemain Brazil di setiap lini, harapannya koneksi antar lini itu bisa jadi lebih baik, lebih terhubung, dan lebih kuat. Karena pasti kalau mereka berasal dari negara yang sama, harusnya chemistry serta kemampuan komunikasi mereka jauh lebih bagus. Dan ini bakal berdampak pada kolektivitas dan soliditas permainan Persib. Walaupun mereka di bursa transfer sekarang ngerombak besar-besaran, bisa dibilang skuad utama Persib kemarin itu hampir semuanya diganti. Harapannya dengan banyak menghadirkan pemain asing asal Brazil, mereka gak perlu bangun chemistry lagi dari nol banget. Setidaknya pemain asing mereka bisa bangun chemistry dengan mudah karena kesamaan latar belakang di luar lapangan. Dan faktor subjektif lain yang ini bisa jadi referensi Persib buat milih keputusan ini juga. Karena strategi Brazilian Connection yang udah terbukti nyata luar biasa di skuad mereka. Kita tahu kalau dalam 2 musim terakhir mereka yang dapat gelar juara Liga 1 ini, faktor utamanya gak lepas dari peran duet David da Silva dan Ciro Alves yang luar biasa banget. Apalagi di musim 2023-2024. Rasanya kalau nggak ada 2 pemain ini, Persib bakalan kesusahan banget.
Nah, mereka udah ngebuktiin bahwa Brazilian Connection ternyata sesangar itu. Bahkan di musim kemarin ada tambahan Gustavo Franca yang juga menjelma jadi back yang solid, kuat, tangguh, plus banyak cetak gol. Nah, dengan pengalaman bagus Persib yang pakai jasa pemain dari Brazil, harapannya Persib bisa mengulang sejarah gemilang. Mereka berharap dengan menghadirkan Brazilian Connection yang baru, yang lebih segar, ini bisa kembali merefresh ketajaman dan ketangguhan mereka. Plus satu lagi, Persib juga ngontrak pemain asing dari Brazil ini dengan minimal kontrak 2 tahun. Artinya Persib gak cuma nyoba-nyoba doang, tapi mereka berharap ini bisa jadi kekuatan jangka panjang bagi mereka. Mungkin musim pertama masih belum padu 100%, ya it's okay lah. Tapi musim selanjutnya harusnya Brazilian Connection yang baru ini bisa jauh lebih matang. Jadi gitu bang, faktor-faktor tadi yang sebelumnya gua jelasin, yang kenapa pemain Brazil banyak yang abroad ke luar negeri, kenapa pemain Brazil banyak dipakai jasanya di Indonesia, itu juga jadi faktor buat Persib semakin yakin kalau pemain asal Brazil ini bakalan ampuh, bakalan sangar, dan bakalan ngasih gelar juara ketiga mereka secara beruntun, bahkan bisa berprestasi di Asia. Ini juga emang jadi kebutuhan taktik, penyegaran dari segi usia sampai gameplay. Boyan Hodak gak mau kalau pakai pemain Molton yang itu-itu aja. Dan dengan banyaknya pemain Brazil ini, harapannya Persib gak usah bangun lagi chemistry dari nol besar. Karena kesamaan latar belakang itu bikin mereka lebih mudah untuk bangun chemistry itu. Kalau menurut kalian gimana bang? Apakah keputusan Persib buat pakai jasa pemain Brazil ini udah tepat? Dan apakah mereka bakalan meledak bareng Boyan Hodak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan gua rasa bahasan kali ini cukup sekian. Like kalau kalian suka, dan kalau kalian mau ngikutin gua buat cari tahu berita unik tentang sepak bola Indonesia, langsung subscribe aja. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.